Jadi hari ini saya ingin berbagi tips pengalaman pribadi tentang bermain lovebird jantan, betina, ataupun yang kalau betina itu dengan sistem direndeng atau dijejer dengan dijemur kencang kalau saya. Jadi di sini kita memang punya pengalaman pribadi masing-masing. Jadi di sini saya bukannya untuk menggurui atau harus meniru dengan cara saya. Di sini saya hanya share, mungkin cocok buat lovebird rekan-rekan ya monggo dicoba. Kalau misalkan kurang cocok ya ini hanya sekedar informasi atau pengalaman pribadi saya. Jadi maaf saya pakai masker karena ini di luar. Jadi kalau untuk lovebird betina yang terutama yang sudah tidak jalan lapangan, saya biasanya dengan sistem dijejer. Jadi seperti ini dijejer. Yang sudah tidak jalan lapangan ataupun sudah usianya sudah lama ataupun ngekeknya terlalu faktor, saya dengan menerapkan seperti ini dengan jemur rata-rata sampai jam 11. Cuman awalnya saya bertahap dari pagi sampai pagi, dari jam 7 sampai jam 8, terus naik sampai jam 11. Jadi di sini saya awalnya memang seperti ngriwi, terus seperti sardot. Cuman dengan sardot itu lama-lama saya masterin, lama-lama dia akan ngikutin masterannya dan alhamdulillah sampai mengeluarkan karakternya. Jadi di sini sudah pernah saya unggah yang kemarin. Setelah ini saya ingin memberikan info tentang bermain lovebird jantan yang seperti Om Aris, setting kangen, tapi di sini saya ada pengalaman yang lebih sedikit berbeda, tapi intinya semuanya sama. Maaf di sini agak berisik karena di pinggir jalan. Jadi di sini saya akan memberikan informasi jadi tentang lovebird jantan, terutama yang seperti Om Aris kemarin. Kalau Om Aris itu setting kangennya dengan memberikan pasangan langsung, nanti modelnya langsung dipisah si betinanya dengan 3 hari 4 hari dengan catatan sudah akur. Jadi di sini saya punya pengalaman sendiri. Saya selalu ibaratnya selalu disinggalkan dulu, si jantan disinggalkan dulu. Itu saya dengan maksud agar tahu kualitas si jantannya. Jadi kualitas si jantannya itu sudah bagus, ibaratnya saya sudah puas dengan durasinya dan segala macam, baru saya proses dengan ditaruh kandang ternak pakai glodok tanpa ada sarang, tapi pakannya tetap pakan kencang. Jadi dengan sistem itu saya biasanya bawahnya saya kasih kandang ternak, atasnya saya kasih si jantan yang kita proses ini masih single, dengan tujuan yang pasangannya ini ketika jumbo ataupun dia mulai birahi berkawin dengan pasangannya, nanti si jantan itu yang atas akan kepancing. Dengan seiring waktu berjalan, saya tanpa mandi jemur dengan satu ruangan dengan cuman atas bawah sistem seperti itu, lama-lama dia akan bunyi, akan gacor. Yang atas ini yang single ini, nah di situ kalau ketika sudah gacor dengan posisi single, saya baru proses mencarikan jodoh. Jadi proses mencarikan jodoh ini mungkin kira-kira rekan-rekan sudah tahu semua. Kalau yang cocok diteruskan, yang tidak cocok diganti pasangannya. Jadi setelah proses itu semua, setelah si jantan yang kita proses ini sudah gacor, kita kasih pasangan. Setelah itu baru proses setting kangen seperti yang sama Om Aris waktu itu kita ulas, yaitu dengan memberikan pasangan, terus pasangannya kita ambil, kita umpetin 3-4 hari. Jadi ketika sudah pasangan itu yang kita pancing dengan dengan lovebird pasangan yang di bawah, ketika yang atas ini udah gacor, kita kasih pasangan. Ketika sudah akur, sama seperti yang kayak Om Aris kemarin, baru proses kangen atau diumpetin 3 hari 4 hari, kita umpetin betinanya,
lalu ditemuin sehari. Kalau Om Aris kemarin ditemunya ditempel, kalau saya langsung saya masukkan agar si jantan ini tidak terlalu stres. Cuman semuanya bagus, dari pengalaman Om Aris bagus, dari pengalaman rekan-rekan semua yang pernah memberi info itu semuanya bagus. Intinya mereka hanya memberi pengalaman masing-masing dengan sistem seperti itu. Nah, di sini pengalaman saya dengan sistem itu, penggacoran sendiri, disinglekan. Ketika sudah tahu kualitasnya, baru proses ditaruh kandang ternak, dikasih glodok tanpa ada pasangan, bawahnya diberi lovebird yang sudah ada pasangannya, yang ketika birahi akan mancing birahi jantan yang atas single itu. Karena pada dasarnya lovebird jantan itu rajin bunyi karena dia ketika birahi tidak bisa ngawin itu. Cuman kebalikannya kalau ketika sudah gacor harus diimbangi dengan kawin. Dan ketika gini teman-teman, ketika lovebird jantan itu sendirian di atas dengan kandang ternak dikasih glodok itu, cangkringannya harus diberi yang agak besar karena dikhawatirkan ketika dia birahi nanti akan dikhawatirkan takutnya lari ke gestang. Makanya ketika dia tidak gestang, birahi tinggi dengan pakan tinggi tanpa mandi jemur, di situ titik birahi tertinggi dari lovebird jantan itu lama-lama akan lari ke bunyi. Dengan birahi terbiasa dengan birahi lari ke bunyi itu, ketika kita kasih pasangan dia akan terbiasa dengan birahi ke bunyi. Itu aja sih intinya dari pengalaman saya, itu aja. Mungkin di sini belum ada yang ibaratnya bahasa saya yang susah dimengerti, atau di sini terlalu berisik dengan suara burung dan segala macam. Boleh ditanyakan di komentar, insya Allah saya akan balas satu persatu. Jadi di sini saya mohon maaf, bukannya saya untuk menggurui atau ngikutin cara saya hanya share pengalaman pribadi. Baik, terima kasih rekan-rekan, dan juga atas semua supportnya, komentarnya yang bagus-bagus dari Om Uba, papahnya Altan. Ini sebenarnya ini permintaan Mas Wi, permintaan Mas Wi. Bang Ipul, ini terima kasih sama Bang Ipul dari Bang Haji Mahrom, terus Bang Moan, Bang Moa, dan semuanya rekan-rekan yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Di sini saya terima kasih untuk supportnya, subscribe-nya, dan segala macam. Saya terima kasih banyak. Semoga rekan-rekan semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.